Supadana. Oke, kita lanjut membuat blog ya. Kemarin syaratnya apa? Yang pertama adalah aktifkan layernya sama dengan objek yang akan kamu jadikan blog. Jadi kalau kamu mau buat blog jendela, pastikan layer aktif ini jendela. Nah, cara cepatnya kamu bisa menggunakan make current ya. Make current, kamu tinggal klik gambar ini ya. Make current, tinggal klik aja gambarnya, otomatis jendela ini akan aktif ya. Atau bisa juga kalau kamu menggunakan make current, kamu buka ganti ke jendela. Itu cara yang pertama dan kedua ya. Jadi kamu bisa pilih yang mana ya. Kemudian perintahnya apa? Perintahnya B, block, make block. Kemudian kasih nama jendela tunggal ya. Kemudian tick pointnya atau base pointnya ya, point letakkan di sini di geometric center di tengah-tengah, karena kita mau letakkan di tengah-tengah dari dinding, antara dinding ya, di sini. Kemudian select objek yang kamu pilih semua ya. Kemudian pastikan unitnya adalah senti ya, ini retain, yellow exploding kalau sudah oke. Nah, jadi pick point di sini, select objek yang ini, retain ya, low exploding, satuan block unitnya adalah sentimeter kalau sudah oke. Berarti kemarin udah buat ya? Itu nggak dibuat jadi blok, Pak? Kemarin kita udah ngeblok Kemarin semuanya. ya? Iya. Oh, udah pas ya? Berarti udah pas ya. Kemudian langsung aja ke sini. Kalau memang sudah kemarin dibuat, berarti Jendela sama. belum? Baik membuat atau menggunakan ya, baik membuat atau menggunakan, pastikan layer aktifnya adalah sama. Kalau kamu mau insert jendela, berarti layer aktifnya adalah jendela. Terus insert jendela double, letakkan di sini satu ya. Kemudian letakkan lagi di sini. Nah, kalau mau letakkan di sini tapi di tengah-tengah antara dua titik ini, gunakan shift klik kanan, mid between two point. Satu titiknya di sini klik, satu lagi titiknya di sini klik. Jadi diletakkan di tengah-tengah di antara dua titik itu. Ya, saya ulang lagi ya. Insert, kemudian shift klik kanan, mid between two point. Satu titiknya di sini, dua titiknya di sini. Nah, jadi tengah-tengah di antara dua titik. Kemudian yang di sini, ya, yang di sini dibalik, ya. Kalau dibalik berarti nilai y-nya negatif, ya. Ini negatif. Nanti dia arahnya akan kebalik seperti ini. Kebalik, ya. Kalau kamu bedakan, nah ini kebalik kan? Ini ke atas, ini ke bawah. Letakkan di sini. Ya, kemudian satu lagi letakkan di sini. Pak, komen yang muncul ini tuh namanya apa ya? Insert Insert. insert block. Sudah. Jadi jendelanya seperti itu. Jadi gitu ya. Tapi lihat arahnya ya. Ini arahnya ke belakang, yang ini arahnya ke depan. Jadi arahnya beda.
belakang. Oh, Yang mana? Oh ini. boleh ulang nggak Pak? Oh Pak, tadi boleh ulang? Yang mana? Yang di tengah ini, Ini. yang bawah. Iya. Ini minus 1. Enggak, maksudnya di tengah, dipasang di Yang tengah. ini. Ya itu lah. Ini. Ah, Ini kan? iya. Ini satu-satu karena arahnya ke atas. Ini kan? Shift klik kanan. Shiftnya ditahan, klik kanan mouse. Shift. Habis itu midpoint ya? Mid between two point, bukan mid point. Mid between two point. Mid between two point, satu titiknya di sini, satu titiknya di sini. Tengah-tengah di antara dua titik. Oke Pak, makasih Pak. Jadi tengah-tengah di antara dua titik. Kalau yang bawah paling cuma di Y-nya minus. Kan kemarin belajar tuh. Ayo. Oh iya, tapi berarti itu doang kan yang di UE. Balik ke kuadran 4. Berarti Y-nya minus. X-nya plus, Y-nya minus. Dia masuk ke kuadran 4. Ke bawah berapa? Bawah panjang. Kalau nggak ada ukuran. Ukurannya berapa? Ini sih 3,5, 3,5. Ini 3,5, ini 7. Ini dulu Pak. 7, 3,5, 3,5, 3,5, ini 50, 50. Iya. Wait, cara nunjukin panjangnya itu ukurannya pakai Ini nih measure. Shortcutnya DLI. D, DLI. DNI, DLI. DLI. Ntar gue baru dari awal. Ini gue pakai. Kalau enggak pintu gue belum jadi. Kita mulai dari apa? Paling keluar kayak kotak keluar dua di dekat pintu paling bawah. Itu apa? Ini Sudah, sudah. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke setting dimension dulu ya. Setting dimension baru nanti kasih apa? Ini. Oke, sekarang bagaimana cara membuat ukuran seperti ini ya? Diaktifkan dulu layar dimensi. Aktifkan dulu layar dimensi. Kemudian kita setting dulu ya, setting D, enter D, dimension style. Ya. Di dimension style itu ada dua style yang tersedia. Yang pertama anotatif, yang kedua ISO.
Nah, kalau misalnya kita pingin, Saya ada 4. misalnya di dalam satu kertas ada 2 skala. Ada 3. Ini pertanyaan gini. Ini kertas gitu ya, ada 2 gambar dengan skala yang berbeda. Pertanyaan saya, tampilan pengukurannya apakah sama besar atau beda misalnya? Beda. Tampilannya, tampilan bukan angkanya. Tampilannya sama besar apa beda? Oh, beda. Yang mananya? Ini gambar 1:100. Ini gambar 1:50. Kan beda tuh. Ya. Terus di sini kan ada ukurannya kan? Di sini juga ada ukurannya. Pertanyaan saya, tampilan ukuran di 1:100 dengan di 150 apakah sama atau beda? Beda. Berarti bedanya maksudnya apa bedanya? Beda dimensi. Jarak dimensinya. Tulisan Beda angkanya. Jarak dimensi. 100 lebih kecil. Ya, ukuran angkanya. Yang saya tanya tampilannya. Oh, tapi Kalau misalnya di sini 1:50 kan lebih besar kan? Iya. Apakah di sini jadi ini kecil, di sini jadi besar? Apakah begitu? Iya. Ulang-ulang. Apa yang ukuran? Ntar kalau lagi di sini ada skala 1:2, Gede banget. Woi. besar sekali dong. 1:2 besar dong. Mestinya gimana? Sama. Mestinya sama, masa beda-beda? Enggak, ngerti nggak saya maksud? Ukuran Gambarnya besar, tampilan pengukurannya apakah sama atau beda? Itu pertanyaan saya begitu. Harus sama. Kalau beda ini 150, ini 1, ini bener dong. Ini kecil. Ntar kalau di sini ada 1:2, oh besar sekali. Tampilannya, saya tanya tampilannya. Harusnya apa? Harusnya sama. Mau skala berapapun, tetap keluar pengukuran dimensinya sama. Tampilannya, saya nggak bicara angka. Tampilannya sama. Nah, untuk bisa buat seperti itu, pilihannya adalah anotatif. Yang harus kamu pilih itu anotatif. Kan dua pilihan. Yang kamu pilih anotatif. Nah, di anotatif itu sengaja dikasih simbol apa tuh di depan? Ada simbolnya tuh di depan itu. Ada simbol apa sih? Simbol segitiga. Oh, Mitsubishi. Mirip sih. Salah. Simbolnya seperti ini. Ya, segitiga seperti Toblerone. Ya. Illuminati sekalian. Tapi bentuknya begini. Gue bisa. Sebenarnya itu gambar ini dia ambil dari gambar ini. Nah, lihat ini enggak? Penggaris. Oh, penggaris skala. Oh. Jadi asalnya itu begini. Oh, makanya diambil simbol itu. Kamu tahu kan penggaris skala itu? Dia bisa gambar skalanya macam-macam, tapi satu penggaris. Kan kalau kamu putar-putar ada 150, ada 1.500, ada 1.100, satu penggaris. Maksudnya begitu. Tampilannya cuma satu, makanya dia ambil simbol ini. Ini yang diambil simbol ini. Tuh, simbol ini yang diambil di situ. Dia harus tahu juga sejarahnya kenapa dikasih simbol itu. Diambil dari penggaris ini, penggaris skala. Pakai nggak kamu? Kamu gambar pakai ini nggak? Nggak. Pakai kalkulator? Segitiga. Enggak, ini untuk kalau skala. Oh, di otak aja. Kalau satu yang apa? 1:100 itu gampang. Kalau 1:25 kan susah. 1:5 kan susah dibagi 5 dibagi 25 kan susah anggarannya kan. Itu harus pakai kalkulator kan. Kalau pakai ini nggak perlu pakai kalkulator. Udah ikutin. Pernah lihat nggak? Penggaris ini. Pernah. Tapi nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai. Harus pakai. Harusnya kamu punya. Ada. Ini coba saya kasih lihat dulu dah. Penggarisnya itu. Oh, nggak boleh. Garis skala. Tuh.
keren tuh, 1/400, 1/300. Nah, itu kalau dilihat profilnya tuh begitu persis simbol yang tadi. Jadi kamu punya penggal sini harus punya. Karena kan kamu menggambar manual itu banyak skala kan. Nah, ini juga ada macam-macam nih. Ada yang 100, ada yang 150, ada yang 200. Kita kelihatan di sini. Ini 108. Ini 100, ya 300, ini 200, 200, 300, 100. Dia tinggal diputar-putar aja tuh. Tinggal kita lihat aja ada warna merah, ada warna putih, ada warna kuning, beda-beda skala. Ya kira-kira gitu ya. Asalnya tuh dari situ. Saya balik lagi. Jadi kita gunakan yang ini, pilih ini. Ya, pilih ini, double klik aja, pilih ini. Kemudian modify. Ya, modify. Ini saya jelaskan dulu di contoh sini ya. Baik. Saya mulai langsung ke simbol dulu ya. Coba pilih ke tab simbol and arrow. Simbol and arrow. Ya. Nah, ini standar yang kamu biasa pakai, bentuk arrowhead-nya apa? Yang biasa kamu pakai di tugas-tugas kamu yang mana? Saya ikut aja supaya seragam dengan apa yang yang diharuskan sama dosen pembimbing kamu yang mana? Yang mana? Oblik. Oke, saya ikut aja dah. Oblik ya. Yang ini ya. Tebal apa enggak sebenarnya? Tebal enggak? Tiknya tebal enggak? Enggak bisa. Ya, berarti oblik. Kalau tebal yang ini architectural tik. Kalau architectural tik itu tebal. Tebal ini? Oke, ya oblik ya. Oke. Kemudian arrow size-nya ini kamu ganti 0,15. 0,15 itu angka dari mana sih sebenarnya? Kamu bayangkan. Kita kan satunya jadi ya 0,15 itu 0,15 cm. Itu apa? 1,5 mili. 1,5 mili kamu bayangkan real. Seberapa? Ya bayangkan real. Benar-benar 1,5 mili kamu ukur. Ya kira-kira segini gitu kan? Oke, itu 1,5 mili. Kemudian coba balik ke depan ke line. Line. Di situ ada namanya extend beyond tick. Extend beyond tick itu yang mana? Extend beyond tick itu adalah ini. Ya. Jadi ini tick. Ini beyond ticknya ke kanan. Dia kadang-kadang kategorinya dimension line. Saya sih ya. Yang ini namanya extension line. Yang ini namanya dimension line. Yang ini nih kelebihan ini yaitu extend apa? Beyond tick. Extend beyond tick. Ya tick itu yang mana? Tick itu yang ini. Ini tick. Jadi kelebihannya mau lebih atau enggak? Biasanya lebih atau enggak? Lebih. Ya udah tinggal masukkan lebihnya mau berapa? Misalnya 1 mili atau 1,5 mili? 1,5 berarti 15 ya. 0,15. Kemudian di sini, nah, kelihatan kan? Dia nambah kan? Ini kalau 0, coba kamu perhatikan. Ini kalau 0, nih nggak ada lebihnya nih. Tapi kalau ini saya ganti 0,15, ya, nah ini ada lebih. Kelihatan? Ada lebih. Itu berlebih. Kemudian di bawahnya ada baseline spacing. Apa tuh baseline spacing? Jarak spasi antar ukuran. Jadi yang 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, dan seterusnya itu tumpukannya itu atau spasinya itu masukkan angkanya di situ. Ya. Ini saya biasa pakai 7 mili. 0,7.
Ya. Jadi ini dimensi, di atasnya ada dimensi lagi. Nah, itu jaraknya adalah ini. Sisil. Ya. Kemudian Habis RL size karena ngapain? itu ada extend Bentar. beyond dim line. Yang mana tuh? Dari garis dimensi naik ke atas. Ini kalau saya kasih nol, coba kamu lihat seperti ini ya. Oh diganti. Jadi Jadi kalau saya nol seperti ini, ini nggak ada kelebihannya nih. ganti omni. Ya, jadi kelebihan setelah garis dimensi. Jadi ini garis dimensi, di lebihnya ke atas. Habis RL size Yang ini nih, ini extendnya nih. Jadi kelebihan ke atas. 0,15 RL size. Extend biar nanti. Kemudian di bawahnya apa tuh? Extend. Offset from origin apa tuh? Offset from origin adalah gap atau jeda antara gambar kamu dengan ukuran. Nih, Oh. Dari yang bawah. gap. Di jarak sini sini. Ya, biasanya kita kasih gas. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya 1/200 kan pasti dinding kamu tipis kan biasanya. Iya. Ukuran kamu juga tipis ya. Nah kalau misalnya nyatu, apa yang terjadi kamu bingung? Tiga ukuran apa garis dinding kan nggak tahu. Lebih baik dikasih gap. Itu tujuannya supaya kamu nggak rancu yang mana gambar kamu, yang mana garis dimensi kamu. Paham kan? Jadi itu adalah gapnya Berapa? 0,2 mili. Jadi nanti kalau misalnya kamu mau setting sendiri, kamu tahu tempatnya di mana. Pilih yang Udah ya. garis ke atas. Lebih enggak? Oh, ada tempatnya di situ. Kamu cari situ kan dia jangkanya kali itu nggak bisa. Ya. Sudah? Sini deh. Sudah ya. Tadi simulasinya sudah pas aja. yang lain ini. Kemudian teks. Lain. Bisa. Hah? Kok nggak bisa? Sama. Nah, nggak tahu dah kalau nggak bisa. Apa omni? Emangnya nggak bisa. Mereka Nggak bisa ke line. Habis RL size saya nggak bisa ke line. Kok punya pakai gimana? Ke bagian Coba ya. section lain tuh mereka sampai dipencet lainnya. Ininya. Ini yang harus dipencet. Dari yang simbol and arrows itu kan sampai arrow size diatur di 0,15. Hah? Terus kan itu ke lines kan. Aku nggak bisa mencet lines. Jangan pakai Kamu ke koma itu angkanya titik 15 bukan koma. Oh, I see. Kamu masukin Hamzah banyak angkanya salah. Udah. bisa. Kemudian saya masuk ke teks ya. Saya mulai dari text appearance ya, tampilan teksnya ke appearance ya. Kemudian turun ke bawah di bagian dari text appearance ada text style. Kalau kamu buka ada dua pilihan. Pilihannya mana? Berarti harus yang anotatif aja. ya. Nah dari anotatif ini kita bisa beritahu lagi nih. Kita lihat style seperti apa. Di sini ada titik-titik, kamu klik. Dia akan masuk ke text style. Ada masuk itu. Kalau ada titik-titik itu, kamu klik dari text style. Ya. Nah di text style ini apa lagi yang bisa kita setting? Fontnya. Mau pakai font apa? Ganti di sini. Nah, kita standar aja dah. Mau yang mana? Mau apa? Jangan Times New Roman. Kalau yang namanya Calibri. apa, angka itu harus yang nggak keriting, nggak belok-belok gitu. Yang lurus-lurus aja. Apa? Arial Bob. Calibri. Biasanya apa? Arial boleh. Arial aja. Arial. Udah, Arial. Ini Arial ya. Ini Arial. Arial kok hilang. Arial kan ya. Arial. Kemudian turun ke bawah ada paper text height. Nah ini gini, kalau kamu masukkan angka di situ, apa yang terjadi? Yang terjadi nama anotatif itu selalu tinggi teksnya segitu. Jadi kalau misalnya tinggi, misalnya anggaplah kamu input 5 gitu, berarti nama anotatif itu selalu tinggi teksnya 5. Repotnya apa?
repotnya kalau misalnya saya mau tinggi teksnya angka 5, 10, kan nggak bisa. Karena udah dikunci sama angka 5. Nah, supaya nama stylenya satu, tapi bisa macam-macam tingginya, berarti ini harus gimana? Style cukup anotatif, tapi tinggi teksnya itu bisa macam-macam. Jadi gimana? Jangan di input angkanya. Supaya apa? Pada waktu kamu buat ada pertanyaan tingginya berapa? Enggak. Kalau kamu masukkan angka nggak ditanya tinggi. Nama style itu tingginya segitu. Nah, berarti kan kalau mau tinggi yang lain kamu harus buat style lagi dengan tinggi yang lain kan repot. Berarti banyak dong stylenya nanti ya. Nah, kalau mau buat stylenya satu, tingginya jangan dimasukkan. Jadi begitu kamu menggunakan perintah teks, nanti ditanya karena tingginya belum ada. Pasti ada pertanyaan tinggi, mau tingginya berapa? Itu maksud dari jangan dikasih nilai di situ, jadi dikosongkan. Ada? Lanjut ke bawah ada efek, ya. Efek ini kalau misalnya saya pilih upside down, apa yang terjadi? Berbalik hurufnya, ya. Kalau backward, bacanya dari kanan ke kiri balik gitu ya. Backward. Kemudian weight factor, apa tuh weight factor? Lebar karakter. Defaultnya 1. Kalau saya mau buat ramping, berarti nilainya kurang dari 1. Jadi kalau saya ganti 2, apa yang terjadi? Hurufnya lebar. Tuh, ya. Berarti kalau kita mau buat ramping, hurufnya dibuat ramping. Ini saya kasih 0,6. Ya, weight factornya saya buat ramping. Tujuannya apa? Tujuannya jumlah karakter yang banyak, tapi space yang digunakan sedikit. Tujuannya begitu. Ya, supaya ringkas. Kemudian di bawahnya ada oblique angle. Apa tuh oblique angle? Italic, ya, seperti italic. Cuma italicnya bisa kita set melalui sudutnya mau miring berapa derajat. Ya, ini contoh aja. Itu ya. Ini sekedar kamu tahu aja. Ya, jadi kamu bisa buat italic. Italicnya dengan sudut yang kamu tentukan, gitu ya. Kalau sudah play, nah, berarti sudah tuh selesai ya. Ya, otomatis angkanya langsung ganti tuh, ya. Kemudian tinggi hurufnya teks high-nya adalah 03 ini. Nggak bisa apply. Kenapa? Nggak bisa apply. Ini. Ya kalau nggak bisa apply, udah berarti sudah aktif. Kalau nggak bisa di apply, berarti ininya sudah aktif namanya. Jadi sudah langsung aja. Ya. Terus saja kalau berarti sudah aktif. Sudah. Kemudian lanjut ke text placement. Ya, text placement, penempatan dari teks itu ada 2 opsi, ada vertikal, ada horizontal. Ya, jadi kalau opsinya seperti ini, secara vertikal center, secara horizontal center, artinya bisa gambarkan aja di sini ya. Nah, biasa kamu pakai yang mana? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Yang A. Yang A. Kalau pilih yang A, itu kan ada vertikal, ada horizontal, ya. Secara vertikal, dia letaknya di atas, di bawah, atau di tengah? Secara vertikal. Atas kan? Berarti pilihnya above. Berarti di above. Secara horizontal, kiri, kanan atau tengah-tengah? Tengah. Nah, berarti center. Bicaranya itu. Kalau yang ini, secara vertikal, Middle. Center. ya. Secara horizontal, Center. ya. Jadi kalau kamu bikin yang A, berarti ini ganti ke
horizontal. Nah, gitu ya. Jadi settingnya seperti itu. Berarti ini sudah. Kemudian Q direction. Q direction itu left to right kan? Kamu baca dari kiri ke kanan kan? Ya berarti sudah membuka. Kemudian offset from dim line. Jadi jarak gap dari garis ukur ke angka ukur. Jadi offset from dim line itu dari dim line ke sini. Ini offset from dim line. Jadi gapnya tuh ya. Untuk yang A. Kalau yang B yang mana? Hah? Ini kan untuk A nih. Gapnya tuh. Untuk yang B yang mana? Horizontal. Yang sini itu yang B. Jadi dia nabrak rumusnya. Nah ini kasih aja 0,07. Ya, kemudian lanjut ke text alignment. Kalau pilihannya horizontal, semua pengukurannya horizontal. Jadi seperti ini horizontal semua nih. Mau dia vertikal, horizontal. Mau dia miring, horizontal juga. Kalau mau mengikuti garis ukur, inilah align with dimension line. Jadi nanti dia mengikuti garis ukur. Kalau garis ukurnya vertikal, itu vertikal. Ya, kalau dia miring sedikit, dia ikut miring juga. Ya. Kemudian apa bedanya align with dimension line dengan ISO standard? Cuma bedanya satu di pengukuran radius. Pengukuran radius align with dimension line seperti ini. Kalau ISO horizontal ya. Cuma beda di situ, yang lain sama. Gimana bedanya? Oh ini yang bagian ini. Ini radiusnya. Oh ya. Ya, itu bedanya. Jadi kamu pilih ini. Kemudian lanjut ke hit, tidak ada yang setting karena kita sudah mengaktifkan notatif. Kemudian primary units. Lanjut ke primary unit ya, primary units ya. Saya mulai dari linear dimension. Di situ ada unit format. Unit formatnya sudah benar, desimal. Precisionnya mau berapa? 2 cukup? 2 aja ya. Nah, 2. Kemudian desimal separator, pemisah desimalnya mau apa? Titik, koma, apa spasi? Tinggal kamu tukar di sini. Saya gunakan titik kan. Ya, jadi bisa titik, bisa koma, bisa spasi. Saya gunakan yang titik. Komanya di titik ya. Kemudian runoff. Apa tuh runoff? Runoff itu adalah pembulatan. Ya ini 0 aja, nggak usah dimasukkan angka. Kemudian di bawahnya ada prefix, ada suffix. Apa tuh? Awalan akhiran. Awalan akhiran. Prefix awalan, suffix akhiran. Jadi kalau misalnya di belakangnya atau di akhirannya saya mau kasih sentimeter ya tinggal tulis aja sini cm. Ini contoh aja ya, nggak usah diikuti. Kamu lihat aja. Jadi semua pengukuran diakhiri oleh cm, gitu 0 ya. derajat Ini sentimeter. kira-kira gitu. Ini suffix ya. Kalau prefix gimana? Misalnya saya mau kasih depannya plus minus. Nah di AutoCAD ada special karakter. Ada namanya special karakter. Apa aja tuh? Kalau kamu mau tulis plus minus, kamu ketiknya persen T. Nanti munculnya plus minus. Kalau kamu ingin derajat, persen D. Ya gampangnya ngapalinnya D degree gitu ya. D plus minus. Kalau mau simbol diameter, persen T. Nah, jadi ini kalau saya ketik di sini, kalau di sini saya ketik persen P, apa yang terjadi? Tuh yang terjadi. Persen apa? Dan dalam. Persen P, bukannya dan ya. Nah, itu dia otomatis jadi plus minus. Persen P. Kalau ini saya ganti D, ya di garis belakang ya. Persen D, nanti dia akan munculnya degree nih.
Kalau persen C nanti munculnya tanda diameter gitu, Pak. Oke, ini saya hapus saja dah. Ya. Oke, kemudian lanjut ya. Lanjut ke bawah, ada scale factor. Apa tuh scale factor? Faktor pengali. Jadi gini, kita satunya apa? Senti. Ya, kalau senti nanti muncul senti. Kalau ininya 1. Kalau saya mau munculkan pengukuran dalam meter, terus jadi gimana? 0,01. Iya, jadi gimana? Dibagi 100 atau 0,01. Jadi 1/100. Jadi begini pengukurannya. Tapi ada catatan, tapinya nih. Hanya dimensinya aja yang meter, menggambarnya tetap sentimeter. Hanya keluar di pengukurannya saja, tapi proses kamu menggambar tetap masih satuan sentimeter. Paham ya? Jadi kalau kamu mau memunculkan sama dengan pengukuran realnya, pengukuran membuatnya berarti ini dikali 1 supaya muncul angkanya tetap dalam sentimeter. Itu maksud dari scale factor. Lanjut ke bawah. Ya, ke bawah ada namanya zero suppression. Apa itu zero suppression? Nolnya dikurangin. Ya, menghilangkan 0 di depan atau di belakang koma. Ya, kalau di depan kamu aktifkan leading. Jadi kalau kamu punya angka 0,01 jadi koma 01. Kalau leading. Kalau trailing, ini kan kita 2 digit nih. Berarti kalau 100,00 jadi 100 saja yang muncul. Kalau 100,10 yang muncul berapa? Kalau 100,10 100,1. Kalau 100,01 tetap 100,01. Itu maksud dari trailing. Jadi dia hanya menghilangkan di belakang koma trailing. Kalau leading menghilangkan 0 di depan koma. Nah, ini berlaku untuk apa? Untuk linear dimension. Berlaku juga untuk angular dimension. Berarti ini 2 digit, ini di trailing. Ya, jadi kamu setting untuk linear dan untuk angular, dua-duanya kamu setting. Samakan aja, baik linear maupun angular. Gimana caranya? Sudah. Kalau sudah lanjut ke alternate unit. Pak, tadi settingnya gimana? Ini juga. Dua. Oh, yang Ini ada angular, ini kamu baca nih. Angular dimension. Oh. Ini kan linear dimension kan? Oh, Ini untuk linear, ini untuk angular. Ya, angular. Lanjut ke alternate unit. Apa nih alternate unit? Nah, ini kita gunakan kalau ya kita punya pengukuran 2 sistem yang berbeda. Contohnya Indonesia sama Amerika, beda nggak? Beda. Kita metrik, mereka pisau. Ya, apa sih? kita metrik. Sistem yang kita pakai, mereka pakai sistem apa? Imperial. Ya. Kita metrik, mereka imperial. Ya, jadi kita pakai yang kilo, senti, milimeter dan seterusnya. Mereka pakai inch, ya, feet dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita tahu nih, kita ingin pada waktu kita ukur, kita ingin keluar 2 angka. Satu angka yang kita senti, satu angka mereka yang inch. Terus gimana supaya bisa keluar 2? Berarti kamu harus tahu apa? Kamu harus tahu apa kalau bisa keluarkan 2 angka itu? Satuan. Apa? Bukan satuan. Maksudnya keluarin 2 angka. Ya, 1 senti, 1 inch. Oh. Kamu harus tahu apa? Konversi nilainya. Berapa konversi nilainya? Hah?
1 cm berapa inch? 2,54. Saya ngomongnya 1,8. 1 cm kalau saya. Oh, 1 cm ya? Oh, berarti 2,5 0, Berapa? 0, berapa? Ketika kita coba lihat berapa? 0,3937 ya. Ya, 394 mulailah ini ya. Nah, berarti angka konversi ini yang harus kamu tahu untuk bisa mengeluarkan alternatif komunikasi. Jadi begini, ini nggak usah kamu coba, kamu lihat aja. Jadi ini saya coba aktifkan, kamu nggak usah aktifkan ya. Nanti dia akan keluar dua pengukuran seperti ini. Tinggal kamu masukkan konversi ini, konversi nilai di mana? Di sini ada multiplier for alternate unit. Jadi faktor pengalinya tuh. Nah, di sini kamu ganti angkanya 0,3937. Nah, tuh. Berarti angka di depan adalah angka senti, angka di belakang adalah angka in. Jadi kalau melihat gambar, kita melihat yang senti, mereka melihat yang in. Sama-sama ngerti, sama-sama bisa membayangkan besar sebesar apa. Kita kan nggak tahu kan kalau saya sebut 27 inch, kan berapa nih kira-kira panjang kan? Karena kita nggak biasa menggunakan ramuan itu. Jadi bisa kalau ada project dari Amerika gitu, kita bisa keluarkan alternate unitnya. Jadi kita baca yang ini, mereka baca yang sana. Ya, penggunaannya seperti itu kira-kira. Bisa ditempatkan setelah, bisa juga ditempatkan di bawah. Jadi after primary value atau below. Ya, bisa di sebelahnya, bisa di bawah. Ya, jadi ini nggak usah ya. Ini nggak usah. Yang penting kamu tahu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tolerance. Apa nih tolerance? Apa nih tolerance? Ya, di situ ada beberapa alternatif ya. Ada symmetrical, ada deviation, ada deviasi, ada limit dan basic ya. Sekarang ini contoh aja dah, mungkin kamu nggak pernah menggunakan. Kayak gini dah. Ini saya punya dia benda masif. Ini benda apa nih? Kalau gini. Tahu nggak benda apa nih? Tisu. Nggak pernah lihat benda seperti gambar gini? Ini bendanya bentuknya apa? Bendanya bentuknya silinder. Bendanya bentuknya silinder. Ya. Bendanya bentuknya silindernya seperti ini bendanya. Ini silinder. Kalau dibuat begini apa artinya nih? Bendanya masif. Bukan pipa. Kalau pipa kan tengahnya kosong. Kalau ini masif. Nah, kalau pipa gambarnya begini. Di pipa. Kalau ini masih padat, bendanya padat, sisanya begitu. Ya. Ya, karena kamu bukan ini sih ya, teknik mesin. Ini ada teknik mesin banyak. Ya. Nah, biasanya toleransi itu pasti dengar bubut-bubut, pernah dengar kan? Ya. Jadi benda ini kalau saya kasih toleransi begini. Artinya si diameter ini, si poros ini boleh dibuat lebih dari diameter ini, lebihnya 0,01, kurangnya 0,01. Masuk range itu masih bisa digunakan untuk tolerance.
Jadi ada toleransinya tuh, batas atas sama batas bawah. Ya. Nah, kalau penulisan seperti ini itu yang pilihannya simetrikal. Jadi batas atas sama bawah sama. Kalau yang deviasi, batas atas sama batas bawah bisa beda. Itu yang berdeviasi, angkanya tidak beda. Ya. Kemudian ada lagi yang limits. Kalau limits angkanya langsung ini ditambah dan dikurang. Jadi nanti angkanya ada seperti ini dan kurang seperti ini. Jadi ada dua angka. Ya, itu yang limits. Kemudian yang terakhir yang basic. Kalau basic angkanya itu dibuat kotak. Pernah lihat nggak angka dibuat kotak begitu? Itu artinya angka itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus gitu. Itu angka basic. Biasanya kalau kamu ke bengkel bubur, terus kamu kasih angka begitu, mereka nggak mau ngerjain. Karena harus pasti segitu. Ya, lebih dikit nggak bisa dipakai, kurang dikit nggak bisa dipakai, harus pas angkanya segitu. Ya. Kira-kira begitu ya penggunaan dari toleransi. Jadi ada angka di situ. Ya, berarti ini kamu nggak pakai ya. Berarti nah. Coba cek lagi, mulai dari line, coba dicocokin. Cocokin dulu. Sudah? 12, 27, Belum. 15, Ini sudah? 2, Ini sudah? maaf, Ini? Fit ada. Ini? Ya, dua belakang nggak ada di setting ya. Kalau sudah oke. Ya, set current. Ya, jadi pastikan di sini current dimension style-nya adalah anotatif. Sudah, kalau sudah close. Sudah ya? Nah, kalau sudah kita setting dalam bentuk settingan anotatif, artinya sekarang kita sudah berlaku menggunakan scale. Ya, awalnya kita menggambar di skala 1:1. Lihat di bawah ada tulisan ini 1:1. Ada kelihatan? 1:1. Nah, sekarang kamu ganti menjadi 1:100. Jadi nanti gambar ini saya mau akan tempatkan di dalam kertas dengan skala 1:100. Sudah 1:100. Ya. Nah, kalau sudah 1:100, coba kamu ketik RE. RE itu regenerate drawing. Enter. Apa? RE, R sama E. Enter. Coba perhatikan jenis garis kamu. Bermasalah nggak? Dari putus-putus menjadi tidak putus-putus, betul? Iya. Nah, itu kenapa penyebabnya? Kan tadinya Karena nyata. dash kan, sekarang jadi continuous. Kelihatannya continuous ya. Sebabnya apa? Karena kelihatan. Apa sebabnya? Pada waktu awal gambar kamu skalanya 1:1. Oh. Sekarang skalanya 1:100. Artinya skala jenis garis kamu itu di posisi masih 1:1. Bayangkan kalau 1:1 berarti garisnya besar gitu, makanya nggak kelihatan putus-putus. Orang itu satu garis saja udah sampai, kan? Berarti nggak perlu. Terus gimana cara setting supaya skalanya sesuai dengan sekarang? Ketik LT scale. LT itu apa sih? Line type scale. Jadi line type-nya, jenis garisnya kita scale. Ya, ke defaultnya 1, ganti 1/100. Enter. Muncul lagi nggak? Oh, muncul lagi. Itu fungsinya buat garisnya ikutin scale-nya gitu. Ya. Oh. Kan tadinya awalnya 1/1 kan, begitu diganti menjadi 1/100,
dia tetap 1:1 kan kamu bisa bayangkan 100 kali berarti kan besar banget garisnya kan. Ya jadi harus disesuaikan. Nah, lanjut ya. Coba ke menu annotate. Di menu annotate fokus di toolbar dimension. Ada toolbar dimension? Ada toolbar dimension di situ ya. Nah, Oh ini. pertama kali kasih ukuran, gunakan linear dimension. Ya, jadi kalau kamu mau buat ukuran satu dulu linear, kelanjutannya baru jenis yang lain. Ini saya kasih contoh. Linear, satu titiknya di sini klik, dua titiknya di sini klik, geser ke kanan 70. Ya. Jadi klik atas, klik bawah, geser ke kanan, ketik 70. 70 itu dari mana? Ulang Pak. Oh. Linear dimension, dilihat nih. Linear dimension satu di sini, ya, dua di sini, geser ke kanan, baru ketik 70. 70 itu dari mana? Hah? Tadi kan 0,7. 0,7 itu kan karena skala Ini belum dibanding satu, bilangin kan? itu kan nggak jadi Sudah pakai di itu. skala. Nah, kalau belum di skala jadi 70. Itu kan dipraktekin doang nggak benar. Sama apa. 7 juga itu angkanya sebenarnya. Gapnya tuh 7. Kemudian lanjutannya pakai apa? Lanjutannya jangan pakai linear lagi. Boleh nggak pakai linear? Boleh, tapi repot, susah. Nanti bisa acak-acakan. Gunakan continue dimension yang ini. Continue dimension. Continue dimension kamu cukup klik second point-nya saja, titik keduanya saja, titik kedua ini. Nah, kalau mau ngambil titik yang di sini jangan langsung diklik. Tarik dulu ke sini, begitu ketemu di sini baru diklik. Dan terakhir di sini. Enter. Nah, ya tinggal second terus sampai bawah. Ya, kalau mau ngambil data yang ini, sentuh ini proyeksi dulu ke sini. Begitu ketemu di sini baru diklik. Ya, nah, ya. Nah, sekarang kamu lihat di sini, ada nggak gapnya? Ada kan? Nah, itu gapnya dari yang tadi kamu masukkan angka tadi itu. Ada 0,2. Oh, Pak, kok garis dimension bawah agak putus-putus, ini aku putus-putus. Ya berarti coba kamu lihat layer, kamu di layer apa? Layer dimensi bukan? Dimensi kok. Terus lihat properti sini, by layer bukan? Oh, dash. Iya. Gitu. Nah, kalau sudah terjadi, itu ganti dulu dash. Itu ganti dulu by layer. Kemudian yang sudah terlanjur, kamu pilih semuanya itu yang tadi, masuk ke situ, ganti ke by layer. Ada. Oke, Pak. Jadi coba dicek lagi betul nggak apa namanya, maksudnya kan by layer, bukan dipaksa ke garis jenis garis tertentu. Kenapa kemarin kita paksa? Karena kan masih masih layernya pintu, tapi ada yang berbeda untuk garis bukaannya. Tapi itu masih layer pintu, tapi cuma yang garis bukaannya kita paksa ke jenis garis yang lain. Itu maksud dari harus dipindah-pindah. Mestinya harus by layer, berdasarkan layer. Ya, tertentu aja yang bisa kita paksa ke jenis garis tertentu. Sudah nih? Nah, kalau sudah parsial, ya. Kalau sudah parsial, bagaimana total? Berarti kan pengukurannya dari paling ujung sampai paling ujung kan total gitu kan? Terus dimension apa yang bisa total begitu? Kamu gunakan dimension yang dibuka di sini, baseline dimension. Kalau tadi continue dimension, sekarang baseline dimension. Ya, baseline dimension cara menggunakannya gimana? Enter dulu sampai dia berubah menjadi kotak gitu ya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kita tentukan
nolnya di mana? Di atas atau di bawah? Ya misalnya saya nolnya di atas, saya klik dulu nih. Saya klik dulu sebagai patokan nolnya di sini, ya, atau mulainya di situ. Baru totalnya kemana? Totalnya ke titik ini. Klik, enter. Otomatis dia akan buat tumpukan seperti ini dengan jarak 7 mili. Betul. Jadi 7 yang tadi kita setting di dimension style, hasilnya di sini. Jadi kamu nggak usah masukkan jaraknya. Kalau kamu buat tumpukan jarak segitu juga, tumpukan lagi segitu juga, terus ya. Otomatis dia buat 7 terus gitu. Tapi dapetnya dari mana? Dari dimension style yang tadi kita setting di awal. Bisa. Nah kalau sudah bisa, coba buat seperti ini. Cara tentuin start point-nya gimana ya? Diklik aja. Diklik aja. Nah, coba kamu buat seperti ini. Kakak boleh lihat yang dimensinya lagi nggak? Apa di sini? Mak? Yang kayak lines, arrows gitu-gitunya lagi boleh nggak? Ini baseline. Oh bukan kak, yang pengaturan buat tulisannya. Pengaturan untuk dimension sama kamu. Yes. Oke mas. Di bagian apa yang kamu mau? Mau dicek lagi, soalnya aku beda. Di bagian mana? Di yang Saya banyak bagiannya nih. Di bagian mana? yang bagian teksnya. Teks. Iya. Tadi ya. Oh. Bagian yang itu loh, yang inch itu kalian belum matiin itu. Yang inch itu ini primary unit siapa? Oh, primary unit. Iya. Lo kok sama? Pokoknya ada bagian apa? Alternate. Alternate, coba alternate. Itu ada adjust cepatnya dihilangin. Ini checklist yang paling pojok Ini. kiri atas. Nah itu display alternate Oh, yang displaynya. matiin. Kan tadi saya bilang lihat aja, jangan dicoba. Lihat aja. Lihat aja, jangan dicoba. Jadi saya kasih tahu fungsinya ya. Nah tuh coba kamu buat pengukurannya begitu. Alternatif. Coba pengukurannya seperti itu. Jadi ada linear dulu satu, continue, baru baseline. LT skill, enter. Yang dimension atau yang linear? Apa? Nah ini nggak bisa nih. Angkanya Mana itu? Nah ini nggak bisa. Susah saya pakai ini. Pak mau nanya. Kenapa? Kenapa pas ditujunya dia munculnya di sini? Itu kan kamu continue. Kan kalau Kali. pertama linear dulu. Yang lines. Dia Nah, gimana? Tadi ceritanya gimana? Saya linear dulu satu, mau diapakan? Mau di continue atau di baseline? Gak bisa langsung. mau pakai apa sih Pak? Mana? oh tulisan gua ke kiri. Satu aja. Tadi itu ada ini. Sekarang zaman dulu tuh, baru kamu mau skala berapapun cuma satu settingannya. Kalau begitu berarti bukan ada aktif settingan dia. Yang hijau sih dia dari biru. Ini nggak bisa dipelani nih. Terus itu sebagian masih propertinya masih. Nah, ini Yang base di pelani. Iya. Banyak
Kental. Itu masih merah lah. Punya gue yang lama udah ke sentimeter satu set. Di Indonesia. Beneran 1:1 kan?